Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi, kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman ya. Kemarin itu ada yang berkomentar, "Bang, saya itu pemula jamur. Nutrisi apa atau obat apa yang bagus untuk backlog?" Nah, oke, saya akan menjawab ya, teman-teman ya. Terus terang teman-teman, ini bukan bermaksud menyalahkan ya, atau apa ya, yang menyalahkan ya, bukan bermaksud menyalahkan petani atau konten kreator lainnya, teman-teman. Ada yang pakai air bekas cucian beras, ada yang juga pakai disemprot pakai molase. Nah, ada yang pakai macam-macam ya, teman-teman ya. Tapi rata-rata tuh, oh ya, ada yang juga disemprot pakai larutan rendaman bawang merah gitu kan. Macam-macam pokoknya. Nah, itu apakah bagaimana Mas hasilnya? Saya tidak bermaksud menyalahkan teman-teman, karena setiap petani itu mempunyai cara resep yang berbeda-beda. Nah, mungkin ketika diaplikasikan larutan-larutan tadi itu atau obat tadi itu ke backlog para petani, itu mungkin ada yang memang berhasil ya, atau sesuai dengan kondisi di lapangan. Tapi kalau saya pribadi itu jujur teman-teman, kalau saya tidak, setelah backlog itu jadi ya teman-teman ya, setelah kita buka itu sudah tidak pakai nutrisi lagi teman-teman. Jadi nutrisi itu full di dalam backlog teman-teman ya. Jadi nutrisinya tuh full di dalam backlog. Jadi ketika backlog itu memang sudah dibuka, sudah mulai tumbuh jamur, itu saya sudah tidak pakai nutrisi lagi. Nah, kenapa Mas? Ya ini kurang tahu juga ya teman-teman ya. Cuman sepengalamannya saya, ini berbeda-beda setiap petani, itu tidak terlalu berpengaruh untuk kondisi di kumbung saya ya teman-teman ya. Ketika saya semprot dengan air leri, terus air bekas cucian beras itu, atau rendaman bawang atau apa, yang saya pernah coba itu tidak terlalu berpengaruh signifikan teman-teman. Nah, yang saya coba ketika hasil panen itu memang kurang atau tidak maksimal ya teman-teman ya. Nah, itu ternyata pengaruh besar itu adalah dari faktor yang pertama, faktor kumbung teman-teman. Kumbung yang tidak sesuai dengan habitat ya, habitat jamur tiram. Karena kumbung itu adalah kunci teman-teman dari budidaya jamur tiram. Apabila habitat atau kumbungnya itu sesuai, maka jamur itu dapat tumbuh dengan baik. Oke ya. Yang kedua adalah faktornya itu di perawatan teman-teman. Contoh kayak penyiraman, terus seperti eh, dibersihkan dan permukaan backlognya dan lain-lain, itu sangat berpengaruh menurut saya ya teman-teman ya, pengalaman pribadi. Jadi tanpa bermaksud menyalahkan atau apa, ini hanya perbedaan pendapat teman-teman. Kalau yang saya rasa itu, nah kalau memang teman-teman itu memang pingin hasil backlognya itu bagus ya, hasil panen jamurnya itu bagus, maka yang perlu kita perhatikan adalah backlog itu sendiri teman-teman. Nah, contoh seperti ini ya, backlognya seperti ini. Ini kelihatan teman-teman kalau miseliumnya itu rambatannya itu bagus ya teman-teman ya. Nah, ini rambatannya itu bagus. Nah, ini ciri-ciri backlog yang nanti hasil panennya itu akan bagus teman-teman. Nah, saya maksimalkan itu nutrisi adalah di ketika pencampuran media teman-teman. Nah, komposisi biasanya setiap petani itu beda-beda. Biasanya rata-rata yang dipakai komposisinya itu adalah 100% serbuk kayu. Untuk nutrisi dedaknya itu 20%. Nah, untuk kapur 5 sampai 10% maksimal, teman. Nah,
Apabila misalkan ya contoh kayak nutrisinya itu kurang ketika pencampuran, seperti dedaknya kita kurangi jadi 10%. Nah, itu yang sangat berpengaruh ke dalam hasil panen. Kalau saya pribadi teman-teman, itu ditambahkan molase atau tetes tebu ya teman-teman ya ketika proses pencampuran. Nah, kalau sudah menjadi backlog yang sudah dibuka, yang sudah mulai panen, itu sudah tidak ditambahkan nutrisi lagi teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama itu nanti permukaan backlog cenderung cepat busuk ketika kita tambahkan air cucian beras atau apa, dan kedua itu akan mengundang hama teman-teman, ulat dan semut dan lain-lain gitu. Karena itu saya sudah tidak tambahkan nutrisi lagi. Yang terpenting adalah nutrisi itu ketika pencampuran media, komposisi pencampuran media jamur, seperti kadar air, dedak, kapur, atau teman-teman boleh tambahkan beras jagung, atau teman-teman tambahkan molase. Kalau saya ditambahkan molase atau tetes tebu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, saya tidak bermaksud menyalahkan konten kreator atau petani lain. Silahkan teman-teman coba sendiri ya. Misalkan ada yang memakai air cucian beras, silahkan teman-teman coba aplikasikan ke backlognya. Nah, apabila memang berhasil, alhamdulillah gitu, berarti silahkan teman-teman boleh pakai cara itu. Jadi untuk cara itu setiap petani ya berbeda-beda teman-teman. Silahkan teman-teman coba eksperimen saja teman-teman. Mungkin ya misalkan ada teman-teman ada 5 rak, 1 rak itu teman-teman coba pakai air cucian beras atau nutrisi tambahan lain. Nah, bandingkan dengan yang 4 lainnya, apakah memang ada perbedaan. Nah, kalau memang ada perbedaan berarti cara itu cukup efektif. Jadi tidak ada yang salah ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman eksperimen, dicoba sendiri. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen, silahkan share video ini biar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.